Selamat malam, perkenalkan nama saya Aditya Wijaya, MA 18 10 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen kinerja dengan judul perencanaan kinerja. Nah, tujuan dan sasarannya, dalam menentukan tujuan dan sasaran, maka pertama kali yang perlu dipertimbangkan adalah visi dan misi organisasi. Visi dan misi adalah merupakan titik awal yang ditetapkan manajemen puncak dan menjadi dasar bagi setiap orang untuk bekerja memberikan kontribusi untuk mencapainya. Jadi dalam suatu organisasi, visi itu sangat sangat menjadi sesuatu yang penting sehingga karyawannya dapat mencapai tujuannya itu. Jadi penetapan tujuan dan sasaran itu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi, khususnya karyawan. Seluruh sumber daya manusia dalam organisasi harus mempunyai core kompetensi untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, perlu diidentifikasi job desk-nya atau kompetensinya, suatu perilaku yang melekat pada peran individual. Tujuan dan sasaran juga menggambarkan bagaimana mendapatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki kedua kompetensi tersebut. Tujuan dan sasaran bersifat quantifiable atau dapat dikuantitatifkan, sehingga kinerja dapat diukur dalam bentuk angka. Perlu dipastikan bahwa angka spesifik tentang apa yang diharapkan harus dibuat jelas. Jadi tujuan sasaran pada tingkat organisasi di bawah harus ditarik dari tujuan dan sasaran di atasnya. Selanjutnya, tujuan dan sasaran mempertimbangkan development needs atau pengembangan yang diperlukan sumber daya manusia dalam organisasi. Pimpinan puncak biasanya memahami kebutuhan tersebut, namun masukan dari bawahan akan sangat membantu pimpinan menentukan usaha pengembangan diletakkan pada bidang yang tepat untuk mencapai keberhasilan kinerja. Kebanyakan perusahaan lebih tertarik pada hasil daripada bagaimana hasil tersebut dicapai, karena hasil diterjemahkan dalam revenue atau pendapatan, tetapi tidak berarti bahwa perilaku dapat diabaikan. Perhatian pada salah satu aspek saja dapat menimbulkan kerugian. Untuk itu harus ditemukan keseimbangan antara hasil dan perilaku. Selanjutnya, tujuan kinerja. Tujuan adalah tentang arah secara umum. Sifatnya luas, tanpa batasan waktu, dan tidak berkaitan dengan prestasi tertentu dalam jangka waktu tertentu. Tujuan merupakan sebuah aspirasi. Kinerja merupakan tanggung jawab setiap individu terhadap pekerjaan. Jadi setiap karyawan itu harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Dalam membantu mendefinisikan harapan kinerja, mengusahakan kerangka bagi supervisor dan pekerja saling berkomunikasi. Jadi antara bawahan dan atasan itu harus sering komunikasinya tidak boleh putus, sehingga akan mencapai tujuan kinerja yang bagus pula, yang baik. Tujuan kinerja adalah menyesuaikan harapan kinerja individual dengan tujuan organisasi. Jadi kesesuaian antara upaya pencapaian tujuan individu dengan tujuan organisasi akan mampu mewujudkan kinerja yang baik. Nah, tujuan mengalir dari atas ke bawah, sedangkan tanggung jawab bergerak dari bawah ke atas. Tujuan di atas memberikan inspirasi untuk menetapkan tujuan di bawahnya. Sementara itu tanggung jawab dilakukan secara berjenjang dari bawah ke atas. Nah, bisa dilihat di tabel berikut. Jadi tujuannya itu mengalir dari atas ke bawah, dari pertanyaan misi atau misi perusahaannya, turun lagi ke tujuan atau sasaran perusahaan jangka panjang.
Turun lagi tujuan atau sasaran tahunan perusahaan, sasaran divisi, sasaran departemen, sasaran manajer atau supervisor, sasaran kontributor individu. Jadi tanggung jawabnya tuh dari bawah ke atas, tapi tujuannya mengalir dari atas ke bawah. Nah, selanjutnya pengertian tujuan. Tujuan didefinisikan sebagai apa yang diharapkan untuk dicapai oleh suatu organisasi, fungsi, departemen, dan individu dalam suatu periode waktu tertentu. Menetapkan tujuan adalah sebagai proses manajemen yang memastikan bahwa setiap pekerja individual tahu peran apa yang harus mereka lakukan dan hasil apa yang perlu mereka capai untuk memaksimumkan kontribusinya pada keseluruhan bisnis. Jadi setiap pekerja tahu apa sebenarnya harapan manajer kepada mereka. Tujuan dapat dinyatakan sebagai target yang merupakan hasil yang diharapkan dapat dicapai secara kuantitatif yang dapat diukur dalam bentuk penjualan, tingkat pelayanan pengiriman, pengurangan biaya, atau pengurangan tingkat penolakan atas penjualan. Selanjutnya tingkat tujuannya corporate level merupakan tingkatan di mana tujuan dihubungkan dengan maksud, nilai-nilai, dan rencana strategis dari organisasi secara menyeluruh untuk dicapai. Yang berikutnya senior management level merupakan tingkatan di mana tujuan pada tingkatan ini mendefinisikan kontribusi yang diharapkan dari tingkatan manajemen senior untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya business unit fungsional atau departemen level merupakan tingkatan di mana tujuan pada tingkatan ini berhubungan dengan tujuan organisasi, target, dan proyek yang harus diselesaikan oleh unit bisnis, fungsi, atau departemen. Selanjutnya tim level merupakan tingkatan di mana tujuan tim dihubungkan dengan maksud dan akuntabilitas tim dan kontribusi yang diharapkan dari tim. Selanjutnya individual level yaitu tingkatan di mana tujuan dihubungkan pada akuntabilitas pelaku, hasil utama atau tugas pokok yang mencerminkan pekerjaan individual dan fokus pada hasil yang diharapkan untuk mencapai dan kontribusinya pada kinerja tim, departemen, atau organisasi penang. Kekuatan nyata dari tujuan adalah pada keselarasannya dengan maksud tertinggi organisasi. Setiap pekerja harus memahami tujuannya, bagaimana melakukan aktivitas membantu tujuan unit kerja, dan bagaimana aktivitas unit kerja memberi kontribusi pada sasaran strategis organisasi. Tujuan dinegosiasikan dengan pekerja, menyangkut saling memberi dan menerima, dan manajer memahami orang yang bekerja untuk mereka dan dengan mereka. Jadi di sini ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama tingkatan perusahaan yang diisi dengan tujuan strategis. Nah, pada tingkatan kedua ada unit operasi. Jadi dari tujuan strategis kita pilih nih mau membuat tujuan untuk unit A atau tujuan untuk unit B. Jika sudah dibuat tujuannya, lanjut lagi kepada tingkatan berikutnya yaitu tingkatan pekerjaan individu. Di sini sebagai contohnya dipilih tujuannya unit B. Dibagi lagi menjadi tujuan individu, dan tujuan individu. Jadi tujuannya itu dibagi-bagi lagi. Selanjutnya integrasi tujuan. Integrasi tujuan penting untuk mencapai pengertian bersama tentang persyaratan kinerja di seluruh organisasi sehingga memberikan peluang bagi setiap orang untuk memberikan kontribusi yang tepat untuk mencapai tujuan tim, departemen, dan korporat serta menegakkan nilai-nilai utama. Proses integrasi tujuan tidak hanya tentang mengalirkan tujuan ke bawah, tetapi juga mengalir ke atas yang menunjukkan partisipasi dalam penetapan tujuan dan peluang bagi individu untuk memberi kontribusi dalam memformulasikan tujuannya sendiri, tim, fungsi, dan terutama tujuan organisasi. Jadi proses itu dari atas ke bawah, begitupun sebaliknya. Kembali dari tadi juga seperti sebelumnya, ada tanggung jawab. Jadi setiap
atasan dan bawahan mempunyai tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Integrasi dapat dicapai dengan memastikan bahwa setiap orang peduli terhadap tujuan korporat dan fungsionalnya. Dan tujuan yang disepakati bagi mereka konsisten dengan tujuan tersebut dan memberikan kontribusi dengan cara tertentu pada prestasi mereka. Selanjutnya, mengalirnya arus informasi dari atas ke bawah dan sebaliknya dari bawah ke atas dapat digambarkan sebagai berikut. Pada tingkatannya korporat, fungsional, tim, individu. Dan sasarannya jadi memperinci target individual untuk memberi kontribusi bagi presentasi target tim, memperinci target tim dalam bidang fungsional pelayanan, pelanggan, dan perbaikan target untuk fungsi, memperinci aspek pelayanan pelanggan untuk mana fungsi bertanggung jawab dan target fungsional menyeluruh untuk perbaikan pelayanan, dan memperbaiki tingkat pelayanan pelanggan. Jadi itulah proses sampai tujuannya. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Selamat malam.